Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada kuliah retorika. Pada kuliah retorika kali ini, kita akan mengkaji tentang retorika profetika. Pada kajian sebelumnya, kita telah menjelaskan bahwa retorika profetika, yakni ragam kegiatan public speaking yang mengusung spirit ilahiyah dan spirit nubuwah yang dilakukan dalam rangka menabur risalah suci, yakni agama Islam, itu dibagi menjadi dua. Satu, ada khitobah diniyah, yang kedua ada khitobah taksiriyah. Khitobah diniyah adalah ragam kegiatan khitobah atau public speaking yang lahir sebagai warisan dari rahim Islam itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji bentuk retorika profetika yang kedua, di mana public speakingnya mengusung spirit ilahiyah dan spirit nubuwah dalam rangka menebar dan menabur risalah suci, yakni agama Islam. Ada yang disebut dengan khitobah taksiriyah. Khitobah taksiriyah kalau boleh didefinisikan adalah ragam kegiatan khitobah yang lahir sebagai hasil dari proses interaksi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Jadi Islam datang pada wilayah tertentu, wilayah itu tidak kosong dengan budaya, lalu berinteraksi. Nanti lahirlah kegiatan-kegiatan public speaking khas budaya lokal tertentu. Dan kita khitobah diniyah ini, khitobah taksiriyah ini menjadi fakta sosial. Kita tidak melihat dari sudut pandang fikih, tetapi kita lihat dari fakta sosial. Sekali lagi, khitobah taksiriyah itu adalah ragam kegiatan khitobah, ragam kegiatan pidato, ragam kegiatan public speaking yang lahir sebagai proses atau hasil dari proses interaksi antara ajaran Islam dengan budaya lokal, dan itu menjadi fakta sosial keagamaan. Kawan-kawan semua, khitobah taksiriyah ini itu jika diklasifikasi ada empat bentuk utama. Satu, ada khitobah momentum. Yang kedua, ada khitobah walimah. Ketiga, ada khitobah rutinan. Dan yang keempat, ada khitobah temporer. Nanti kawan-kawan boleh berbeda istilah dengan saya. Saya hanya mengintroduksi dari fakta sosial keagamaan. Sekali lagi, khitobah taksiriyah, hasil interaksi Islam dengan budaya lokal keindonesiaan, khususnya di Jawa Barat, itu ada empat bentuk. Ada khitobah momentum, ada khitobah walimah, ada khitobah rutinan, dan ada khitobah temporer. Yang pertama, khitobah momentum. Ini ragam kegiatan khitobah yang diselenggarakan dalam rangka memperingati momentum-momentum bersejarah. Apa contohnya? Satu, kalau umat Islam berhadapan dengan pergantian tahun baru hijrah, itu suka ada kegiatan. Pasti kegiatan utamanya adalah ceramah. Itu disebut khitobah taksiriyah momentum. Kemudian pada saat kita berhadapan dengan bulan Maulid, menjadi tanggal merah di kalender Indonesia, peringatan Maulid Nabi, itu diperingati. Bukan hanya sekedar pada masyarakat populis gitu, sampai di istana negara di negara kita juga memperingati Maulid Nabi. Menu utamanya pasti adalah ceramah. Kemudian setelah Maulid Nabi ada momentum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga menjadi kalender merah di negara kita. Dari mulai tingkat istana sampai ke rakyat jelata pasti ada momentum memperingati. Menu utamanya lagi-lagi adalah ceramah Isra Mi'raj. Kemudian sekarang mulai rame pada saat nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, menjelang bulan Ramadan. Itu suka diisi oleh kajian-kajian tertentu. Di sana para penceramah menyampaikan pesan-pesan keagamaannya. Itu disebut khitobah nisfu Sa'ban. Masuk di bulan suci Ramadan ada momentum lagi, yakni momentum nuzulul Quran. Diperingati lagi, maka proses memperingatinya itu digelar dalam sebuah kegiatan kajian atau kegiatan tablik akbar. Itu disebut tablik akbar nuzulul Quran.
Kemudian setelah itu beres bulan suci Ramadan, ada momentum budaya lain yang disebut dengan halal bihalal. Ini fakta sosial ada halal bihalal. Meskipun istilah halal bihalal begitu debatable di antara kita, tapi faktanya pada saat setelah bulan suci Ramadan ada kegiatan yang mempertemukan seluruh warga. Lalu menu utamanya adalah tausiah atau ceramah. Dan itu saya sebut juga sebagai khitobah taksiriyah, khas ala Indonesia dan tidak ditemukan di negara Islam yang lain gitu. Kemudian setelah itu, kalau ada momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia, kan ada malam tasyakur 17 Agustus misalnya tahun 2020 misalnya ya. Itu 2020 nyaris tidak ada karena kita kemarin sedang corona. Di sebelum-sebelumnya itu pada momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu juga suka diperingati dengan menu utamanya adalah tausiah. Kemudian belum ada tambahan-tambahan yang lain seperti misalnya kultum Ramadan. Setiap bulan Ramadan kita pasti ada kultum Ramadan. Kemudian juga pada momentum besar lainnya suka ada misalnya ceramah buka bersama. Ini sudah lazim dan membudaya di kita. Instansi tertentu, komunitas tertentu, kalau bulan suci Ramadan suka ada kegiatan buka bersama. Menjelang kegiatan buka bersama, menu utamanya adalah pasti tausiah. Nah, kawan-kawan semua, ceramah tahun baru Hijrah ataupun ceramah tahun baru Masehi, ceramah Maulid Nabi, ceramah Isra Mi'raj, ceramah Nisfu Sa'ban, ceramah Nuzulul Quran, ceramah halal bihalal, ceramah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kultum Ramadan, ceramah misalnya buka bersama, itu bagian dari khitobah taksiriyah. Dan saya nyebutnya sebagai bentuk konkret dari retorika profetika. Kenapa? Sebab pada kegiatan ceramah itu mengusung misi nubuah, misi kenabian. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada momentum walimah. Ada kegiatan walimah, kegiatan kenduri, kegiatan pesta, kata orang Jawa, kegiatan hajatan. Satu, ada ceramah walimatul urus. Kalau ada orang menikahkan anaknya, suka ada pengajian. Di pengajian itu ada ceramah. Yang kedua, kalau ada masyarakat yang khitanan menyelenggarakan pengajian, menu utama pengajiannya adalah ceramah. Maka ada ceramah walimatul khitan. Pada saat orang mau berangkat haji dan umroh, juga ada pengajian. Di pengajian itu pasti ceramah. Maka nanti ada ceramah walimatus safar. Ini fakta sosial di kehidupan kita hari ini. Kemudian pada saat ada pasangan suami istri baru rumah tangga ataupun sudah lama istrinya hamil, itu ada pengajian. 4 bulanan atau 7 bulanan, materi utamanya adalah ceramah. Maka lahir apa yang disebut dengan walimatul hamil. Nanti sang anak lahir di akikah. Pada saat akikah ada kegiatan pengajian. Menu utamanya ceramah. Maka lahir apa yang disebut dengan ceramah walimatul akikah. Lalu misalnya ada orang bikin rumah baru, bikin misalnya perusahaan baru, bikin pesantren baru. Itu ada kegiatan tasyakuran. Isinya adalah ceramah. Maka dari sana lahir apa yang disebut dengan ceramah walimatul bina misalnya. Dan bentuk ceramah-ceramah lain yang itu diselenggarakan dalam kegiatan walimah. Lalu berikutnya kawan-kawan semua ada momentum rutinan. Wah, saya kira kita sudah tahu ini mah. Ada mingguan, ada 2 mingguan, 3 mingguan, ada bulanan, ada tahunan pengajian. Itu menurut saya bagian konkret atau wujud konkret dari retorika profetika yang lahir dalam kategori khitobah taksiriyah. Karena itu lahir dari asar, dari budaya lokal. Belum ada lagi yang keempat, ada momentum temporer. Momentum temporer seperti gini misalnya. Sekarang ketika rame di Indonesia ada sertifikasi guru. Nah, Bapak Ibu guru ketika sertifikasinya cair, suka makan-makan. Nah, supaya tidak makan-makan tapi ada kajiannya, ada pengajian. Maka ngetren saya sering kali diundang untuk ngisi acara pengajian cair sertifikasi. Belum lagi ada ceramah syukuran kenaikan pangkat. Di instansi tertentu ada kenaikan pangkat berkala, bersama-sama naik pangkat. Itu biasanya ada acara syukuran. Menu utamanya adalah ceramah.
gitu. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan temporer yang lain, seperti kampanye misalnya, bukan kampanye, menurut saya berdirinya parpol tertentu. Misalnya saya seringkali beberapa kali ngisi ketika ada parpol baru berdiri lalu menghimpun para konstituen, itu biasanya digelar dalam kegiatan tablik akbar tertentu. Ini saya kategorisasikan sebagai momentum temporer. Jadi kawan-kawan semua, itu bentuk konkret dari khitobah ta'siriyah. Sekarang kita kaji ciri-ciri utama khitobah ta'siriyah itu apa. Satu, jika dilihat dari subjek. Subjek itu pelaku khitobah, bisa disebut mubalik, bisa disebut da'i gitu ya. Itu variatif, beda dengan khitobah diniyah. Kalau khitobah diniyah itu harus mukallaf, eksklusif, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam fikih ibadah. Kalau di khitobah ta'siriyah bebas. Bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak, bisa remaja, bisa anak-anak. Ada anak-anak dulu juara Pildacil yang hebat ceramahnya, diundang ceramah Maulid Nabi yang mendengarkan orang tua. Itu maafi muskilah, tidak ada masalah gitu. Karena ini bukan bagian dari sesuatu yang syaratnya ditentukan ketat dalam agama. Tidak, ini bagian dari hasil dialektika Islam dengan budaya. Oke. Yang kedua, materi. Materi khitobah ta'siriyah itu bagaimana? Satu, struktur materi tidak bersifat baku, bebas dieksplor. Lalu eksplorasi dan elaborasi materi pasti itu mah harus bersifat informatif, jelas, sering ngasih informasi. Lalu bersifat edukatif pasti. Kemudian diperkenankan rekreatif. Sekali lagi, diperkenankan elaborasi materinya rekreatif. Maka banyak para penceramah yang ketika ceramahnya di atas panggung, supaya jamaahnya tidak ngantuk, ada yang ngasih guyon, ada yang mensisipi humor. Itu diperkenankan dalam khitobah ta'siriyah, tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali dalam khitobah ini ya, lagi khutbah Jumat ngabodor, itu tidak bisa batal sholat Jumatnya. Kalau di khitobah ta'siriyah bebas, lagi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau nuzulul Quran, dalam halal bihalal boleh. Materi dielaborasi secara rekreatif. Kenapa? Karena khawatir jamaahnya boring. Lalu isi materi merujuk dan mengkerucut pada tema acara. Tema acaranya apa? Kalau Maulid Nabi isinya tentang spirit Maulid Nabi. Kalau Isra Mi'raj isinya tentang Isra Mi'raj. Kalau halal bihalal tentang halal bihalal lah. Kalau misalnya nuzulul Quran, bagaimana proses nuzulnya Al-Quran itu. Jadi elaborasi materi itu diwadahi oleh momentum tertentu. Lalu bagaimana sekarang durasi penyampaian materi? Durasi penyampaian materinya opsional, bergantung pada kebutuhan. Beda kalau durasi penyampaian khitobah diniyah khutbah Jumat itu terbatas. Tapi kalau ceramah Maulid Nabi opsional, bisa pendek, bisa panjang, sangat bergantung kesiapan semua pihak. Lalu metode khitobah diniyah bagaimana? Bisa monolog, bisa dialog, bisa kolaborasi antara monolog dan dialog gitu. Itu bisa macam-macam ya. Khitobah ta'siriyah itu bisa macam-macam. Bisa monolog, bisa dialog, ini banyak. Kalau di rutinan rata-rata dialog, kajian tertentu rata-rata dialog, atau kolaborasi antara monolog dengan dialog. Kita seringkali melihat Ustadz Abdul Somad pada saat kajian atau menyampaikan tablik akbar, itu seringkali ada dua sesi. Sesi yang pertama dia monolog, sesi yang kedua dia dialog, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Medianya di khitobah ta'siriyah itu apa? Satu, bisa mimbar. Yang kedua, panggung, pasti. Kalau tablik akbar medianya pasti panggung. Bisa juga radio, bisa juga televisi digunakan sebagai medianya. Tempatnya di mana? Khitobah ta'siriyah itu tempatnya bisa saja di masjid, bisa di lapangan, bisa di kantor, bisa di mal, bisa di mana saja. Kalau tablik akbar lazimnya di lapangan. Tapi kalau ada kebutuhan tertentu, sekarang mal juga menjadi tempat kajian-kajian. KP-KP juga menjadi tempat kajian, nggak masalah. Kemudian kapan waktu khitobah ta'siriyah ini? Tentu kondisional dan opsional, sangat bergantung pada momentum-momentum itu. Kalau bulan Maulid pasti Maulid Nabi. Kemudian kalau bulan Rajab pasti Isra Mi'raj. Itu seperti itu. Objeknya bagaimana? Objeknya heterogen. Nah, kalau khitobah diniyah ini objeknya homogen, muslim yang sudah dewasa semua yang diwajibkan. Tapi kalau khitobah ta'siriyah ini
heterogen. Ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada orang dewasa, campur aduk semua menjadi satu. Maka tantangannya begitu berat di hitobah taksiriyah itu. Lalu feedbacknya. Nah, kalau hitobah diniyah feedbacknya tidak boleh langsung. Tapi kalau hitobah taksiriyah bisa bebas langsung. Ketika ada penceramah yang energik hebat, bisa tepuk tangan semuanya. Gitu, bisa tertawa, bisa segala macam, bisa langsung gitu. Nah, berikutnya bagaimana posisinya dalam agama? Hitobah taksiriyah ini posisinya adalah tambahan yang bersifat suplementatif. Jadi suplemen keimanan, suplemen wawasan, suplemen kegairahan dalam beragama, suplemen dalam syiar Islam itu dibuat dalam kegiatan hitobah taksiriyah. Saya kira semua kita sepakat momentum Maulid Nabi itu bisa menjadi suplemen keimanan dan kecintaan seorang pada Rasulullah. Kemudian tabligh akbar nuzulul Quran itu bisa menjadi suplemen nambahnya keusuhan gairah berpuasa umat Islam di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana suasananya? Suasananya hitobah taksiriyah ini beda dengan hitobah diniyah. Suasananya santai, namun sekali-kali bisa sakral dan bisa hikmat. Sifatnya bagaimana? Sifatnya sangat lokal. Kenapa disebut lokal? Karena hitobah taksiriyah ini ragam kegiatan hitobah yang lahir dari dialektika Islam dengan budaya lokal. Mohon maaf, kalau ceramah Walimatus Safar itu khas orang Indonesia. Nggak ada orang Mekah dan Madinah mau berangkat haji ada Walimatus Safar. Lalu apa? Maulid Nabi khas di Indonesia. Saya seringkali umroh bulan Maulid. Pas Maulid lagi ada di Mekah dan di Madinah. Itu tidak ada di Masjidil Haram dan Madinah, Masjidil Nabawi kegiatan Maulid Nabi. Nggak ada. Nggak ada kegiatan Isra Mi'raj. Nggak ada kegiatan halal bihalal. Ini sangat lokal sekali ya. Jadi terbatas hanya di wilayah tertentu. Mungkin itu ada di Jawa Barat, tapi tidak ada di daerah lain. Mungkin itu ada di daerah Kabupaten Bandung Barat misalnya, tidak ada di Bandung yang lain. Misalnya kalau di Bandung, di beberapa Bandung yang agak barat, setiap bulan Safar, Rebo terakhir di bulan Safar itu ada kegiatan Rebokasan, Rebo Wekasan. Itu biasanya dilakukan sholat tidak ilbala. Setelah itu ada kegiatan tausiahnya. Gitu. Itu ada di wilayah tertentu, tapi masuk ke Bandung yang kota itu tidak ada. Jadi sungguh sangat lokal. Tetapi posisi hitobah taksiriyah ini sekali lagi adalah suplemen, adalah tambahan demi syiar Islam. Kawan-kawan semua, jadi itu penjelasan tentang hitobah taksiriyah, ragam kegiatan hitobah yang lahir dari dialektika Islam dengan budaya lokal, posisinya mengusung spirit nubuwah dan mengusung spirit ilahiyah. Ini dilakukan dalam rangka menebar dan menabur risalah suci, yakni agama Islam. Dan saya menyebut hitobah taksiriyah ini bagian dari retorika propetika, kegiatan retorika yang ada spirit propet, ada spirit nubuah dalam proses pelaksanaannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan kita mudah-mudahan menjadi bagian dari retorika propetika itu. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.